Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Anam. Saya dari Prodi Sejarah semester 5. Hari ini saya akan membawakan sebuah materi IPS terpadu kelas 7, yaitu latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Kekayaan Nusantara, terutama rempah-rempah, ternyata telah menarik perhatian bangsa Eropa untuk kedatangan ke kawasan Nusantara. Kedatangan mereka mula-mulanya hanya berdagang, namun dalam perkembangannya mereka berambisi untuk memonopoli dan menguasai seluruh perdagangan dan kekayaan yang ada di Nusantara. Kemudian muncullah bentuk penjajahan orang Eropa di Nusantara. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia didorong oleh terjadinya beberapa peristiwa penting. Peristiwa penting itu antara lain adalah munculnya merkantilisme di Eropa, terjadinya revolusi industri di Inggris, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kekaisaran Turki Utsmani, dan dorongan semangat 3G. Yang pertama, munculnya merkantilisme. Merkantilisme ini adalah suatu paham kebijakan politik dan ekonomi suatu negara dengan tujuan memupuk hasil kekayaan, yaitu berupa emas sebanyak-banyaknya sebagai standar kesejahteraan dan kekuasaan untuk negara itu sendiri. Untuk mencapai tujuan itu, muncullah semangat dari beberapa negara Eropa untuk mencari daerah jajahan. Beberapa negara merkantilisme di Eropa, misalnya ada Prancis, Inggris, Jerman, dan Belanda. Selanjutnya, revolusi industri. Revolusi industri ini adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang yang dikerjakan oleh tenaga manusia atau hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, dan barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Revolusi industri ini mulanya muncul di Inggris. Revolusi ini kemudian berkembang ke berbagai negara Eropa. Pada satu sisi, revolusi industri ini telah membawa akibat yang sangat positif. Namun, di sisi lain, revolusi industri ini telah menimbulkan berbagai macam masalah sosial. Masalah sosial yang muncul akibat adanya revolusi industri ini adalah pengangguran dan juga urbanisasi. Untuk mengatasi masalah sosial akibat urbanisasi tersebut, maka diambil kebijakan untuk mengirim dan memperkerjakan kaum pengangguran di daerah baru yang dijadikan koloni. Di samping itu, daerah baru juga akan dijadikan sebagai daerah memasarkan kelebihan produk industrinya, daerah pensuplai bahan mentah dan tenaga murah. Inilah salah satu alasan kenapa negara Inggris banyak menjadikan negara-negara lain sebagai negara koloninya. Selain untuk mengambil bahan mentahnya, juga sebagai pasar untuk menjual ataupun mengekspor hasil jadi dari bahan mentah yang tadi. Selanjutnya, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kekaisaran Turki Utsmani tahun 1453. Pada saat itu, Turki Utsmani ini dipimpin oleh Sultan Muhammad yang kedua. Penguasa Turki Islam ini dari dinasti Utsmani berhasil merebut Konstantinopel atau Istanbul pada tahun 1453. Pada saat itu, Konstantinopel merupakan pusat pemerintahan Romawi Timur yang beragama Nasrani dan pusat perdagangan yang menghubungkan wilayah Eropa dan Asia. Dengan jatuhnya Konstantinopel ini, maka perdagangan di Laut Tengah akhirnya dikuasai oleh pedagang-pedagang Islam. Hal ini mendorong
para pedagang Eropa untuk mencari jalan lain di luar kawasan Laut Tengah untuk mencapai penghasilan rempah-rempah. Dorongan semangat 3G. Di samping peristiwa-peristiwa tersebut, semangat mencari daerah baru juga didorong oleh semangat 3G. Yang dimaksudkan dengan 3G adalah goal atau ekonomi, gospel atau agama, dan glory atau petualangan serta kemuliaan. Yang pertama, dari segi ekonomi atau goal, misi mereka terkait dengan upaya mencari untung yang sebesar-besarnya melalui kegiatan perdagangan, terutama rempah-rempah. Perdagangan rempah-rempah ini seperti lada, cengkeh, dan pala merupakan bagian penting dalam kegiatan perdagangan di Eropa. Dan dari segi agama atau gospel, misi mereka ke kawasan timur atau Nusantara berkaitan dengan adanya semangat bangsa-bangsa barat untuk melanjutkan perang salib, yaitu perang umat Islam dan Kristen, dan sekaligus menyebarkan agama Kristen. Mereka bersemangat menyebarkan agama Kristen ini ke daerah-daerah yang baru yang belum terjajah ataupun tercampur oleh agama Nasrani. Selanjutnya dari segi petualangan dan kemuliaan atau glory, kedatangan orang-orang Eropa ke negara-negara di timur berkaitan dengan hobi berpetualang dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya sebagai wujud mencari kemuliaan, keharuman, atau kejayaan. Jiwa petualang bagi orang-orang Eropa untuk pergi ke timur juga didorong oleh dua hal, yakni cerita Marco Polo tentang kemajuan di dunia timur dan adanya keyakinan bahwa bumi ini bulat. Sehingga dapat disimpulkan kedatangan orang Eropa ini memiliki banyak faktor, baik dari mencari kejayaan, dan faktor-faktor lainnya. Menurut saya pribadi, alasan yang paling kuat mengapa orang Eropa ke Indonesia itu lebih ke mencari rempah-rempahnya, dikarenakan sumber rempah-rempah sebelumnya, yaitu Konstantinopel, sudah jatuh ke tangan Kekaisaran Turki Utsmani, sehingga sumber rempah-rempah mereka yang sebelumnya bisa didapatkan dari hasil perdagangan di Konstantinopel itu jadi menghilang karena sudah dikuasai. Jadi mereka berusaha mencari alternatif lain, yaitu dengan mencari sumber langsung rempah-rempah itu sendiri, dan ditemukannya lah Indonesia. Baiklah, sekian, itulah sedikit penjelasan dari saya. Kalau ada salah, saya minta maaf. Terima kasih telah menyimak dan memperhatikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.